bukan berarti gara-gara gue numpang di sini jadi pembantu ya. Gila lo semua. Kita semua di sini kebagian tugas yang sama. Kebetulan aja kamu Mas Santi paling besar, jadi tugas kamu lebih banyak. Kamu nggak pantas bersikap kayak gitu sama orang yang harusnya kamu hormati, Ga. Kak Tio itu orang tua kami di sini. Dia panutan buat anak-anak yang pastinya akan sangat sakit hati kalau dia diperlakukan seperti itu. Lo mau ngancem gue? Lo lupa, video bugil lo ada di handphone gue. Cuma dengan satu tombol, gue bisa ngirim video itu ke semua orang. Jadi nasib lo di tangan gue. Gak maaf, Ga. Abang gue mabok. Gue mau pulang. Tapi gue nggak yakin deh kalau lo tuh sekarang udah bener-bener susah. Ya, semiskin-miskinnya lo masih bisa kan bayar kita makan. Ya bisa lah. Tapi hari ini lo aja yang bayar. Barusan aja saya terima tamu dari kantor mama kamu. Katanya mama kamu stres. Saat disuruh pulang malah ngamuk. Jadi mereka terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa. Enggak. Olga. Ini gak adil. Kenapa harus gue? Gak adil. Olga. Oh ya gak adil. Maaf, saya nggak tahu. Dari hasil konsultasi pemeriksaan saya, Bu Astari memang mengalami depresi berat. Dia tertekan dengan keadaan keluarganya akhir-akhir ini. Memang benar, Dok. Bu Astari ini memang baru berkena musibah. Saya tahu. Tapi bila mendapat dukungan dari anggota keluarga yang lain, saya yakin dia bisa bertahan dalam menghadapi musibah itu. Pada dasarnya, dia memiliki kepribadian yang kuat. Cuma dalam persoalan ini, dia tidak mendapatkan dukungan moral dari orang terdekat. Maksud dokter, Bu Astari ini tidak mendapat dukungan dari anaknya sendiri. Dok, aku mau mamaku cepat sembuh. Mudah-mudahan kami akan berusaha merawatnya dengan baik. Emangnya harus dirawat di sini? Aku nggak mau orang-orang tahu dia dirawat di sini, Dok. Kenapa? Karena aku malu. Orang-orang di luar tuh nggak ada yang mau ngerti soal istilah medis. Yang mereka tahu kalau orang dirawat di rumah sakit jiwa berarti dia gila. Dan aku nggak mau mereka tahu kalau ibuku gila. Iya, Dek. Hanya itu jalan satu-satunya. Karena mama kamu bisa membahayakan orang lain kalau tidak diawasin. Terkecuali kalau mamamu kamu pasung. Tapi apa kamu tega? Saya tidak yakin bila dirawat di rumah, dia akan sembuh. Apalagi kamu tidak mau mengerti apa yang diderita mamamu. Pokoknya aku nggak mau mamaku dirawat di sini, Dok. Olga, kamu ini gimana sih? Bukan memikirkan kesembuhan mama kamu, malah mengkhawatirkan perkataan orang lain. Olga! Olga! Mama kenapa? Tadi pagi masih nggak apa-apa kan? Tadi papamu datang ke kantor. Mukanya pucat banget. Badannya juga kurus. Terus dia manggil mama berulang-ulang. Mah, itu cuma hayalan mama aja. Kita semua tahu papa tuh masih belum ditemuin, Mah. Siapa bilang? Mama janjian sama papa di sini. Katanya papa mau jemput mama. Kamu mau ikut nggak? Enggak, Mah. Kita pulang ya. Kamu gimana sih?
Dan kamu gak boleh pernah malu untuk menjungkuk ya. Kamu dengar itu? Kamu dengar saya kan? Emang nggak so tau lo. Kenapa harus gue yang ngalamin semua ini? Kenapa harus gue? Ma, kalau mama masih terus-terusan kayak gini, aku nggak mau lagi ketemu sama mama. Aku malu punya mama gila. Kalau begini, bagaimana bisa kerja ini? Aduh. Kamu kenapa, Des? Citra, coba deh kamu lihat kaki itu. Aduh, ya Allah. Kita lihat yuk. Jangan, nanti dia marah. Kakek kenapa? Kaki kakek kena beling ya? Ya, memang sakit, Neng. Tapi kakek menangis bukan karena itu, Neng. Aduh. Terus kenapa kakek nangis? Kakek sedih. Selama kakek punya kakek begini, kakek nggak bisa kerja. Ini kakek lagi sakit. Dia bisa terlantar, Neng. Tapi kakek nggak bisa usaha nyari duit. Seharusnya kakek pakai sepatu kalau lagi nyari sampah. Di sampah kan banyak beling. Kalau punya sepatu sih, luka begini, kakek masih bisa kerja, Neng. Iya ya, kakek pasti nggak punya uang untuk beli sepatu. Kalau punya duit mah, kakek udah beli. Dari mana duitnya, makan aja susah. Aduh, Neng. Sekarang Mbak serahkan semuanya sama kamu, Dek. Baik atau buruknya, semua ada di tangan kamu. Tanggung jawab ini teramat berat buat saya, Mbak. Saya pun menyanggupinya karena Mbak sangat percaya sama saya. Namun, kalau saya harus sendirian, Kamu harus yakin, Dek. Mbak nggak percaya dengan orang lain. Mbak takut orang itu akan berkhianat. insya Allah, Mbak. Saya akan berusaha memenuhi semua keinginan Mbak. Mbak percaya kok, kamu nggak akan mengecewakan Mbak. Baiklah, saya permisi dulu, Mbak. Assalamualaikum. Sekarang tuh dia nggak mungkin lagi bisa makan di restoran mewah kayak gini. Ya paling banter makan di warteg. Keterlaluan banget sih lo. Iya, gue emang keterlaluan. Tapi sekarang coba deh lu pikir, selama ini kita kurang berkorban apa sih buat Olga? Hah? Dina bener lagi. Kita tuh bukannya keterlaluan, Ndak. Kita tuh kayak gini karena lagi jenuh aja ngadepin sikapnya si Olga yang kayak gitu, ya kan? Betul. Apalagi sekarang dia udah jadi kere. Kalau kita terus temenan sama dia, bisa rusak image kita. Ya nggak? Tapi gue nggak ngerasa tuh gue lebih baik daripada Olga. Bisa aja kan si Olga tuh berubah. Jadi kayaknya kalian berdua ngacangin Olga nggak penting deh. Lah cuekin aja sih. Oh ya, terus kita mau kemana nih? Enak dugem. Dugem. Gila, panjang umur banget. Olga nelpon nih. Angkat. Halo? Halo, Wita. Lo lagi sama anak-anak nggak? Anak-anak, enggak tuh. Kenapa, Gak? Lo di mana? Ajakin anak-anak ke lobbying yuk. Clubbing, gue gak enak badan nggak. Lagian kayaknya anak-anak juga lagi pada males deh. Gue baru aja selesai telepon-teleponan sama dia. Ya udah deh kalau gitu. Gue pikir pada mau keluar. Apa katanya? Nggak penting kok. Pada nggak bisa, Wak. Atau mungkin mereka lagi pada males kali ya sama gue. Nggak usah bad thinking lah. Yuk. Berat banget nih. Aja sih isinya. Tahu. Mendingan dibuka aja deh. Gue kan pengen tahu juga isinya apaan. Udah, nih dibuka nih. Cepetan. Wow. Lucu banget ya. Warna pink lagi. Terus ada orangnya lagi tuh. Wah, bagus banget nih. Gua aja baru kali ini nih ngeliat sepatu sebagus ini. Udah, jadi acak-acak. Ntar ketahuan lagi.
Udah mendingan sekarang tutup aja deh. Yaudah. Aja deh. Tutup. Ini aja bagus kan? Bagus sayang, bagus banget tahu. Ya udah pernah ketahuan. Nyampe semua deh. Dan. Gimana aman nggak? Aman, coy. Mendingan kita alihin aja deh. Minggir deh. Hidup gue tuh suram, Wak. Jadi ngapain gue nyusahin diri gue sendiri? Mendingan gue nikmatin aja kayak gini. Seneng-seneng. Gak, justru dalam keadaan seperti ini, lu tuh butuh pikiran yang jernih. Kok lu ketawa sih? Harusnya lo ngomong kayak gitu sama nyokap gue, bukan sama gue. Gue udah cukup kuat lagi nggak gila ngadepin situasi ini. Lo pikir enak apa jadi gue? Gak enak toh, susah. Lo bayangin aja, tiap hari gue harus tidur di kasur busuk di kamar yang panas. Mandi aja gue harus ngantri. Sekarang gue ke sekolah harus naik bis jebol-jebelan. Gak enak lagi jadi gue. Lo gak ngerti rasanya. Mati nih gue. Gak, kalau lu ngerasa diri lu lebih kuat daripada nyokap lu ngapain mati? Apa yang lu alami sekarang itu umum untuk orang-orang, gak? Masalahnya, lu cuma gak ikhlas ngejalaninnya. Dan lu berpikir kalau seorang Olga itu gak pantas untuk ngejalanin kehidupan sederhana seperti ini. Tahu apa lo? Gue yakin kalau lo di posisi gue, lo tuh udah jadi penjahat atau maling buat menuhin semua kebutuhan lo. Bisa jadi, gak? Tapi gue yakin kalau lu gak bakal jadi maling ataupun penjahat. Lu gak akan terpengaruh sama persoalan itu, gak? Karena lu udah terlalu puas untuk hidup senang. Makanya gue berpikir kalau lu tuh gak bakal tergoda sama hal-hal yang berbau materi. Masa gue harus jadi pecun sih? Astaga, gak? Kalau lu pikir kayak gitu, mending gue bunuh diri, gak? Oh ya udah, makasih ya. Nggak ada juga, Kak. Kelewatan. Kemana ini anak? Ya udahlah, Kak. Anaknya kan emang susah diatur. Lagian Kakak ngapain sih pusing-pusing mikirin dia? San, semua anak-anak di sini tanggung jawabnya Kak Tio. Meskipun kelakuannya seperti itu bukan berarti dia nggak bisa diatur. Dan itu tanggung jawab Kak Tio untuk berubahnya. Iya, tapi buat apa, Kak? Dia sendiri kan yang nggak mau ngerubah sikapnya. Lagian Kakak nggak malu tiap hari cuma jadi bahan cemoohan dia. Kamu percaya kan? Semua orang pastinya punya sisi baik. Dan itu tanggung jawab kita. Kita mesti lebih sabar untuk menumbuhkannya. Jangan-jangan Kakak bisa sabar sama dia karena Kakak suka lagi sama dia. Kamu ngomong apa sih? Terus ngapain dong Kakak bela-belain dia terus? Kakak emang suka kan sama dia? Udah, gak? Udah, gue bisa. Gue antar pulang, gak? Itu kan teman-teman gue ya. Tadi gue jadi sini mereka nggak mau loh. Wah, ngajar. Terus namanya kalau kabing gue yang ngajakin, gue yang bayarin lagi. Udah, gak? Udah, cuekin aja, udah. Yuk pulang yuk. Enggak. Lo tunggu sini sebentar. Gue mau nyamperin mereka. Gak, Olga. Woi, Ratu Pesta. Ngapain pesen minum? Biar gue aja. Olga, gila lo ya apa aja? Itu hadiah buat temen pengkhianat kayak lo semua tuh nggak? Jangan gue susah gak ada yang peduli. Asal lo tau ya, gue nggak ngajak lo karena gue tahu lo nggak bakal mampu bayar kesini lagi ya. Dan lo sadar, lo nggak pantas main sama kita lagi. Ngerti lo? Sialan.
Udah wah, gue bisa sendiri. Udah Nggak apa-apa, ayo, nggak nggak apa-apa. Enggak. Lo tuh udah terlalu banyak bantu gue, lo udah berkorban buat gue. Gue bilang makasih ya. Om. Nggak punya sopan santun kamu? Seenaknya aja kamu bawa anak gadis orang pergi tanpa izin dan pulangin seenaknya. Maaf Om, saya harusnya... Seharusnya apa? Nggak pernah diajarin sopan santun kamu sama orang tua kamu? Maaf, saya... Udah. Lo ngapain ngomel-ngomelin temen gue? Diam kamu ya. Tunggu giliran kamu. Ini rumah saya. Saya berhak marahin siapapun yang nggak benar di sini. Minggir kamu. Minggir. Apaan sih? Wah, pulang Wah. Pergi. Apa sih? Apa sih? Mau kemana lo? Kalaupun cari perempuan nakal bukan di sini tempatnya, di jalan sana. Di sini tempat perempuan baik-baik. Kamu ingat itu? Diam kamu. Apaan sih lo? Lo tuh kalau nggak tahu masalahnya jangan main ngomel-ngomel aja. Tapi dia nggak boleh anggap kamu sebagai perempuan nakal. Siapa juga yang nganggep kayak gitu? Gue tuh minum karena gue mau minum, gak ada hubungannya sama dia. Apa kamu bilang? Olga, apa kamu bilang? Heh? Kamu buat saya sedih, kan? Seharusnya kamu prihatin. Gak seperti ini caranya. Tapi Mas juga nggak boleh main marah-marah ke orang tanpa ngasih kesempatan ke dia untuk ngejelasin semuanya dulu. Baik. Saya akan pertimbangkan kalau menurutmu itu salah. Sekarang mau tidur. Besok kamu sekolah, kan? Olga, saya senang kamu panggil saya Mas. Oke. Gue akan pertimbangkan juga kalau menurut lo itu benar. Rasa ajar. Ajar. Gimana? Aku juga nggak tahu. Kamu gimana sih? Aku rasa kita nggak ketahuan. Dia kan punya banyak. Kita salah nggak sih? Walau gimana pun, itu kan punyanya Kak Olga. Allah, dia juga nggak make. Lagian amalnya kan buat dia juga. Ya udah, mudah-mudahan aja balasan dari Tuhan nanti Kak Olga bisa jadi tobat. Maksudnya? Dia berubah jadi baik dan masuk surga. Kita berdoa yuk. Ayo. Nah, begitu dong. Sebelum berangkat baca doa dulu. Amin. Kak Tio. Kalian tumben pagi-pagi sekali udah mau berangkat sekolah? Kak Tio, kita berdua berangkat sekolah dulu ya. Ya, ya udah. Isi Hati-hati di juga ya, jalan Kak. ya. Iya, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Denny. Dadah, Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Olga, cepetan dong, ntar kita telat lagi. Olga, ayo dong, jangan mentang-mentang diperhatiin Kak Tio ya, mau seenaknya aja. Ya udah, pergi aja sana. Ngomong apaan sih lo? Lagian siapa aja yang minta tungguin nama lo? Emang bukan kamu.
Tapi Kak Tio, dia pesan supaya aku ngejagain anak manja, egois, bekas orang kaya yang butuh bimbingan itu. Ini ongkos kamu, aku jalan duluan. Oh, sialan lo. Kamu emang berkuasa gak di sekolah? Tapi itu dulu ya. Sekarang, dan di sini aku yang berkuasa. Aku bisa kapan aja nyuruh anak-anak kerjaan kamu sampai kamu gak betah dan pergi dari sini. Lo ngajak gue perang. Lo lihat lah. Besok lo gak akan berani datang ke sekolahan. Lo tau kenapa? Karena gue punya video bugi lo di handphone gue dan akan gue kirim ke semua nomor yang ada di handphone gue. Sialan. Pasti semalam diganti deh sama dia. Olga, kamu nggak sarapan dulu? Apa sih? Kalau kamu sudah terlambat, kamu bawa aja roti ini, makan di jalan. Nih. Ini, kamu minum kopi saya, biar pusing tadi malam kamu hilang. Sebaiknya kamu nggak usah mabuk-mabukan lagi. Itu nggak sehat dan haram. Parah banget ya. Anak gembelnya udah datang. Tenang aja. Lo jangan ngeliatin gue kayak gitu dong. Lo salah paham. Selamat pagi anak-anak. Olga duduk, Olga. Saya nggak mau duduk di sini. Kenapa? Saya nggak mau duduk sama pengkhianat. Enggak. Kalau gitu duduk sini aja. Bun, pindah Bun. Pindah. Enggak. Enak aja. Oke kalau gitu, biar gue yang pindah. Enggak, sini aja, biar gue yang duduk situ. Sesuai janji, gue akan melakukan apapun buat lo, Gak. Olga, ikut ibu ke kantor sekarang. Kenapa saya, Bu? Siapa lagi yang suka bikin ulah di sini? Tapi, Bu, Sekarang juga kamu ikut kantor. Kamu lagi. Mau jadi apa sih kamu? Hah? Di depan saya dia minta pindah dan tukar tempat duduk sama Bim Bim. Tapi dia masih nggak mau ngaku juga kalau itu kerjaan dia. Bu, saya nggak tahu kursinya udah digergaji. Alah, kamu tuh memang banyak alasan. Urus tuh Pak Jo. Pandang saya. Saya, Pak. Kamu Pasti. bukan panggil orang tua kamu. Oke, ini semua nggak adil. Saya mau telepon. Oh, cepat telepon. Telepon sekarang. Halo, Halo? Lo ke sekolah dong sekarang? emangnya ada apa sama kamu? Gue dituduh ngerjain teman gue, padahal bukan gue. Gue nggak suka nih kalau kayak gini caranya. Olga? Olga? Kok dimatiin sih, Pak? Kamu nelpon siapa? Hah? Orang tua atau preman? Hah? Kok ngomongnya gue-guean begitu? Halo? Halo? Pokoknya lo harus bela gue ya. Kamu sudah bilang, bukan kamu yang ngerjain. Masa guru kamu nggak percaya sih? Soalnya saya udah mau ngajar les ini. Aduh, pokoknya kalau lo nggak datang, gue nggak mau sekolah. Oke anak-anak, sampai hari Jumat depan, kalian pelajari rumus-rumus yang tadi Ibu tuliskan di papan tulis. Minggu depan kita ulangan.
Bu! Maaf, Bu. Saya mau amnesti ke Olga. Saya rela jatuh kayak tadi. Tapi tolong, Bu. Jangan hukum Olga. Tapi Bu, saya yakin bukan Olga yang melakukannya. Ibu sama teman-teman sendiri kan ngeliat kalau Olga baru datang. Jadi siapa pelakunya kalau bukan Olga? Saya juga nggak tahu, Bu. Yang jelas bukan Olga. Alah, kalian ini memang suka sekongkol sama dia. Tapi yang salah tetap harus dihukum. Ibu kejam. Ibu nggak menghargai asas praduga tak bersalah. Sudahlah, Bim. Kamu tuh kok makin pintar, makin keblinger sih. Bim, lo tuh tambah lama tambah tolol ya. Kamu nggak usah kecil hati, Olga. Terkadang memang sulit mendapat kepercayaan dari seseorang. Apalagi orang itu sudah telanjur tidak suka sama kita. Lo juga gitu? Enggak. Saya percaya sama kamu. Ya sudah. Kalau gitu nanti sore kita sama-sama jenguk mama kamu ya. Lihat ntar aja deh. Ya. Tetaplah kamu bersikap seperti itu. Kalau itu yang kamu anggap benar. Karena aku juga belum tentu benar. Dan kamu pun belum tentu salah. Enggak. Dia itu wali lu atau siapa sih? Kok kayaknya caranya lain? Maksud lo? Tadi malam gue juga lihat. Kalau dia tuh marah bukan kayak marah, tapi dia cemburu. Dia apa lo yang cemburu? Enggak, gue serius. Dia tuh memperlakukan lo kayak dia ada feeling sama lo. Masa sih? Kacau lo. Nggak mati. Lu gimana mau sukses lu? Main mulu. Ini lagi. Kaya. Main mas pada nggak bisa lu pada lu. Ini jalan jutawan begini lagi nggak bisa. Aduh. Semuanya pada nggak main nih. Kamu dari tadi memperhatikan Bu Astari. Mau apa? Namanya juga. Saya anaknya. Bu, ini anak ibu datang mau besuk. Tembak ya. Nama kamu siapa? Ma, ini Olga. Olga. Olga anak mama. Iya, Bu. Ini anak ibu. Ma. Mama baik-baik aja kan? Ma. Mama. Ma. Mama. Mati lu. Tembak mah. Nggak mati juga. Sekarang tembak. Aku aja yang udah tinggal di sini bertahun-tahun nggak pernah bikin Katio sampai dipanggil ke sekolah. Nggak tau malu.
Di sini dia kasar sama Kak Tio. Tapi pas lagi ada masalah di sekolah, ngerengek-rengek minta tolong. Ini tuh nggak bisa dibiarin, Min. Emangnya Kak Tio di sini cuma ngurusin dia doang apa? Maklum, dia kan belum bisa jaga diri sendiri. Kalau Amin sih nganggapnya kayak anak kecil aja. Anak kecil gimana? Dia tuh sebenarnya kesenengan lagi diperhatiin kayak gini sama Kak Tio. Genit tapi sok muna. Ya kan, Pul? Yang kayak gitu sih, Ipul nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Ya kamu lihat dong, Pul. Kak, kakak kok marahnya sama Ipul sih? Ya habisnya kalian tuh nggak ada perhatiannya sama sekali sama Kak Tio. Dia tuh capek ngurusin kita di sini, jadi nggak sepantasnya dia nambah-nambahin masalah. Rasain lo dimarahin Kak Santi. Apaan sih, Dani? Apaan sih, Amin? Halo? Halo, Pak Tio. Saya Dr. Surya. Psikiater yang menangani Ibu Astari. Ah, iya dok. Mau ngapain, Pak? Kakek mau nemuin Neng Citra sama Neng Desi. Katanya tinggalnya di sini. Kalau ada, tolong bilangin ya, Neng. Bentar ya. Citra! 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 Ada apaan sih, Kak? Kok teriak-teriak gitu? Citra mana, Citra? Tahu nih, untung gue nggak jantungan. Ya, gembel kayak lo nggak bisa jantungan, yang ada panuan. Men, cariin Citra men, di kantong gue ada nggak? Rasa banget sih lo. Baik dok, baik. Selamat siang. Olga! Kenapa? Gue salah lagi? Dokter Surya suruh kita ke rumah sakit. Gue masih ada urusan sama si Citra. Citra! Lo, Citra mana? Biasanya sama lo. Emang gue pikirin. Olga! Apa-apaan sih kamu? Citra! Citra! Citra mana, San? Tahu. Awas aja. Kalau sampai bener sepatu gue dikasihin orang, gamparin nih monyet satu asli. Tuh kan, bener kan monyet nih anak sialan emang. Olga, kamu tuh nggak bisa tenang banget ya? Gimana gue bisa tenang kalau baru berapa hari di sini udah ada yang berani maling sepatu gue? Emang siapa yang ngambil sepatu kamu? Ya harusnya gue tanya sama lo dong, kalau sepatu gue bisa dipakai sama tukang sampah di depan. Ya mana aku tahu. Emang bukan urusan lo juga. Mana tuh si Citra? Pasti dia ada yang ngasih sepatu gue sama tukang sampah itu. Sialan emang tuh anak. Kamu dengar kan? Barusan saya bicara apa? Apa kamu nggak sayang sama mama kamu? Seharusnya kamu sadar. Mama kamu itu kayak gitu gara-gara kamu. Apa? Oke, saya nggak mau ribut. Kalau kamu masih peduli sama mama kamu, sebaiknya kamu ikut saya. Suster, ada apa, Sus? Pasien yang kabur, Pak. Kabur? Ya. Dok, Ada apa, Dok? Pak Tio, untung Bapak segera datang. ada apa, Dok? Ibu Astari melarikan diri, Pak. Apa? Kenapa bisa begitu, Dok? Bukannya harusnya di sini dia dijaga? Iya, Dek. Kami minta maaf. Awalnya dia minta izin ke toilet. Tapi begitu penjaga di situ lengah, dia menerobos keluar. Dan terus saja lari setelah melompat pagar.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.